Selamat datang kembali di channel Zulpatir. Semoga informasi yang saya sajikan ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Sebelum menonton video ini, bagi Anda yang baru datang, silahkan dukung channel ini dengan cara subscribe, karena subscribe tidak akan menambah hutang negara. Terima kasih dan selamat menonton. Siapa yang tak mengenal Gunung Rinjani? Gunung ini di dalam deretan 7 summit Indonesia mendapat predikat sebagai gunung terindah di Indonesia. Gunung Rinjani memiliki pemandangan alam yang sangat luar biasa. Savana, hutan, bukit, danau, dan air panas membentuk perpaduan yang luar biasa di dalam Taman Nasional Gunung Rinjani. Kecantikan Gunung Rinjani tidak jauh bedanya dengan Dewi Anjani, dewi cantik penguasa gunung berapi yang berketinggian 3.726 meter dari permukaan laut. Asal-usul Gunung Rinjani pun dikaitkan dengan kisah legenda Dewi Anjani. Gunung Rinjani terletak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Taman Nasional Gunung Rinjani memiliki luas sekitar 41.300 hektar. Di sebelah barat, puncaknya terdapat kaldera memanjang ke timur dengan luas sekitar 3.500 meter kali 4.800 meter. Dan di kaldera ini terdapat Danau Seger Anak dengan luas 11 km persegi dengan kedalaman 230 meter. Gunung Rinjani dikenal karena alamnya yang memikat mata. Nama yang cantik memang sepadan dengan pemandangan alamnya yang mempesona. Kecantikan Gunung Rinjani tidak lepas dari legenda Dewi Anjani yang dipercayai sebagai penguasa Gunung Rinjani. Sejarah Gunung Rinjani menurut cerita yang beredar di masyarakat pencinta alam dan pendaki gunung, ada beberapa versi kenapa gunung tertinggi di Nusa Tenggara Barat ini dinamakan Rinjani. Yang pertama, Rinjani berasal dari bahasa Jawa kuno, Rinjan, yang berarti Tuhan. Rinjani diambil dari nama Dewi Rinjani yang mengantar Datu Tuan bertapa di gunung tersebut. Dan para jin waktu itu di seluruh Lombok mengangkat Dewi Anjani sebagai ratu kerajaan mereka, dan dinamailah gunung tersebut Rinjani. Gunung Rinjani merupakan simbol sakral bagi suku Sasak dan suku Bali. Gunung cantik ini dikenal sebagai tempat wisata Rinjani yang menurut legenda telah menjadi ratu jin. Ada berbagai misteri yang ikut mewarnai keindahan Gunung Rinjani. Legenda, mitos, dan larang pantang pun sudah berkembang menjadi kepercayaan turun-temurun di masyarakat Lombok. Dewi Anjani adalah seorang putri raja yang sangat sakti mandraguna. Dia lahir dengan dianugerahi senjata panah oleh Sang Maha Kuasa dan kemudian menjadi penguasa dua dunia, yaitu dunia goib dan dunia alam nyata. Sehingga tidaklah mengherankan jikalau Dewi Anjani selain memiliki pengikut bangsa manusia, dia juga menjadi ratu bagi seluruh makhluk halus yang bersemayam di gunung tersebut. Masyarakat sering mengadakan upacara ritual dengan melarung emas berbentuk ikan ke Danau Seger Anak untuk menghormati keberadaan Dewi Anjani agar lingkungan sekitar Gunung Rinjani aman dan tentram. Dari puncak Gunung Rinjani ke arah tenggara ada kaldera laut debu yang dinamakan Segara Muncar.
Konon, pada saat tertentu, terlihat istana Ratu Jin. Pengikut diyakini golongan jin yang baik. Masyarakat Sasak percaya bahwa puncak Gunung Rinjani di jalur pendakian gunung adalah puncak semu, sedangkan puncak sejatinya dilindungi agar tidak tersentuh makhluk-makhluk lain. Gunung Barujari. Gunung Barujari, anak gunung dari Rinjani di Segar Anak. Menurut kepercayaan masyarakat, Gunung Barujari merupakan pusar Gunung Rinjani. Sebagian juga percaya bahwa meletusnya Gunung Barujari karena bangsa jin yang ada di sana sedang membangun sesuatu. Hal ini nampak dari bebatuan yang tersusun rapi di sekitar kaki Gunung Barujari. Segar Anak. Setiap tahun sebanyak 2 kali masyarakat Hindu Bali melakukan upacara di Segar Anak, sedangkan masyarakat Sasak bisa melakukannya berkali-kali. Danau Segar Anak dipercayai memberi suatu peringatan. Masyarakat percaya jika melihat danau terlihat luas, maka umur akan panjang. Begitu pula sebaliknya. Mitosnya, siapapun yang mandi atau berenang di danau harus tahu dan harus yakin diri dan tidak berniat jahat untuk menghindari gangguan dan penunggu danau. Air panas atau bahasa Lomboknya air kelak. Sumber air panas di lereng Gunung Rinjani ini konon memiliki kesaktian. Selain bisa digunakan para pendaki untuk melepas dahaga, orang-orang sakti biasanya mengetes kekuatan keris dan senjata di sumber air panas. Mitosnya, jika pusaka tidak memiliki kekuatan, maka akan langsung rusak atau bengkok. Demikian juga minyak obat bertuah dari minyak kelapa. Jika minyak yang disebut siu satu setunggal direndam dalam dan berubah semakin jernih, maka minyak tersebut memiliki kekuatan untuk menyembuhkan. Bagi masyarakat Gumi Sasak, tempat pemandian ini dipercaya sebagai tempat pemandian Adipati Surabaya, yaitu Raden Mas Jayanegara yang dulu merupakan salah satu tokoh pewayangan di Lombok. Tempat para wali. Masyarakat Sasak, Lombok percaya bahwa di sekitar Danau Segar Anak ada sebuah masjid besar yang dibangun para gaib. Selain membangun tempat ibadah, masjid tersebut konon dipercaya sebagai tempat diadakannya pertemuan para wali, baik yang sudah meninggal di sana maupun para wali yang masih hidup, namun memiliki kesaktian menembus alam gaib. Para wali inilah yang selalu menjaga Gunung Rinjani agar tidak meletus dan menyengsarakan penduduk di Lombok. Tempat sakral. Ada beberapa tempat yang disucikan sebagai tempat bertapa dan juga tempat sakral untuk menyempurnakan ilmu. Selain itu ada daerah tertentu di lereng Gunung Rinjani yang tidak boleh dimasuki atau terlarang karena diyakini daerah angker, di mana yang memasukinya akan hidup dan tinggal di daerah jin atau dia akan hilang di sana. Gua Susu. Gua Susu berada di sekitar 1 km dari Segar Anak. Mengikuti jalur pendakian Piatorean, di dalam Gua Susu terdapat air panas, dan dari telagetitnya ada tetesan air yang konon berasa seperti susu. Kadang dia berbeda-beda. Tempat ini sering digunakan peribadatan suatu golongan dan meditasi mencari kekuatan gaib. Mitosnya,
Mulut gua susu dipercaya akan lebih lebar jika yang masuk orang baik, dan menjadi sempit jika yang masuk orang-orang yang jahat. Bunga sandar nyawa. Semua pendaki gunung pasti tahu bunga abadi. Menurut kepercayaan masyarakat di sekitar Gunung Rinjani, taman ini adalah tanaman di dalam taman sari dari kerajaan jin di dalam gaib. Masyarakat zaman dahulu harus berani mempertaruhkan nyawa untuk mendapatkannya. Itu sebabnya bunga ini juga disebut bunga sandar nyawa. Mitosnya bunga ini tidak pernah layu dan mempunyai usia yang sama dengan makhluk gaib. Larangan keluh kesah. Keluh kesah seperti yang sudah ada dan mendarah daging di dalam diri pendaki ketika mendaki gunung yang seharusnya tidak dilakukan di gunung manapun. Namun, jangan berkeluh kesah di Gunung Rinjani. Kepercayaan yang lain terkait dengan Gunung Rinjani adalah soal kekhawatiran. Mitosnya bilang mengkhawatirkan sesuatu ketika pergi ke Gunung Rinjani, konon kekhawatirannya bisa menjadi kenyataan. Asal-usul Gunung Rinjani termasuk penamaannya sudah tidak bisa dibuktikan secara pasti. Adanya berbagai versi legenda yang beredar. Berbagai misteri maupun mitos juga tidak sepenuhnya wajib dipercayai, tetapi menghormati dan menghargai kepercayaan masyarakat setempat mengenai Gunung Rinjani perlu dilakukan untuk menjaga kelestarian alam Gunung Rinjani yang kini mulai tercemar akibat ulah manusia nakal yang tidak menghargai alam maupun budaya dan kepercayaan masyarakat setempat. Nah, itu dia tadi video singkat dari 10 mitos Gunung Rinjani. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menambah pengetahuan. Jika kalian suka dengan video ini, klik like dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Dan kita akan jumpa lagi di video selanjutnya.